Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menurut saudara, apa keuntungan terbesar atau keuntungan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun dalam hidup saudara? Apakah kepemilikan materi, sukses dalam bisnis, naik jabatan, dapat kenaikan gaji, atau menjadi juara dalam sebuah perlombaan? Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Rasul Paulus memperoleh Kristus adalah keuntungan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nah, apa saja yang bagi Paulus adalah sampah atau kerugian baginya kalau dibandingkan dengan Kristus? Ayat 3 sampai dengan ayat 7 mencatat hal-hal lahiriah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus, antara lain ia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang asli Ibrani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, apalagi dia memiliki kewargaan Romawi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lalu di bagian lain kita menemukan kalau Rasul Paulus ini adalah seorang terpelajar, karena ia dididik dengan teliti di bawah guru besar Gamaliel. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-7 Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat 8 bagian B, Paulus berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya dengan tegas Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bagi Rasul Paulus memperoleh Kristus itu adalah segala-galanya, adalah keuntungan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun dan tak tergantikan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa arti hidup ini tanpa Kristus? Tentu saja tanpa Kristus kita tidak ada hari ini. Karena Kisah Rasul pasal 17 ayat 28, Alkitab berkata di dalam Dia kita ada, kita hidup dan kita bergerak. Demikian juga dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ lebih kepada hidup kekal. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya manusia itu selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Nah, itu sebabnya di dalam Matius pasal 16 ayat 26 Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apakah kedudukan, jabatan, kekayaan materi, uang, pangkat,
atau popularitas bisa memberikan hidup kekal buat kita? Sama sekali tidak. Yesus berkata, tidak ada apapun yang bisa diberikan sebagai ganti nyawanya. Artinya di luar Kristus kita kehilangan hidup kekal. Di luar Yesus tidak ada sorga. Karena itu memiliki Kristus adalah keuntungan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dalam hidup ini. Nah, di akhir daripada renungan ini, saya mau bilang sama kita semua. Pertama, bagi saudara-saudara saya yang Kristen, tetaplah percaya Yesus dan mencintai Yesus selama-lamanya. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya Yesus, segeralah ambil keputusan untuk percaya dan memiliki Kristus di dalam hidup saudara. Sebab beruntunglah setiap orang yang percaya dan memiliki Kristus di dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua.